Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lembang Story Channel, yang pada hari ini hari hari Kamis, hari Ramadan yang kelima bagi yang melaksanakan mulai hari Minggu, dan hari ke-6 yang melaksanakan hari Sabtu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang tips bagaimana agar hamster tidak menjadi kanibal. Ini sesuai dengan yang ditanyakan di WA, juga di kolom komentar, berkaitan dengan bagaimana tips agar hamster tidak menjadi kanibal. Hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya kanibalisme. Kanibal itu artinya sendiri kan memakan sama sesama jenis ya. Kalau hamster makan hamster, itu namanya hamster kanibal. Manusia kanibal berarti yang manusia makan manusia lagi. Nah, kalau jeruk makan jeruk, berarti itu jeruk kanibal ya namanya. Dalam menjawab tentang pertanyaan tentang bagaimana kiat agar hamster tidak makan hamster lagi, tidak kanibal, saya ingin mencoba membahasnya berdasarkan pengalaman atau studi kasus saja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu salah seorang teman, beliau orang perbatasan Jakarta, udaranya panas ya di sana. Beliau membeli, asalnya jualan ikan, juga jualan burung. Nah, terus pengen juga jualan hamster. Sudah 4 kali melakukan pembelian. Pembelian yang pertama 400 ekoran kalau tidak salah, dan kedua, ketiga, keempatnya ya sekitar 300 atau 400 ekor. Nah, yang beliau keluhkan adalah itu ya, masalah kanibalisme. Jadi hamsternya tuh beberapa ekor mati karena dimakan oleh hamster lainnya. Nah, ini kan kalau untuk jualan bisa rugi ya, apalagi kalau misalnya kanibalismenya lumayan cukup banyak, atau misalnya sehari 2-3 dicicil kan lama-lama bisa jadi rugi. Lalu yang kedua, pertanyaan dengan berkaitan dengan kanibalisme ini yang sering ditanyakan, yaitu adalah pada saat melahirkan, bagaimana indukannya biasanya memakan anakannya. Nah, jadi ini dua situasi yang rawan kanibalisme memang untuk hamster. Yang pertama yaitu pada saat melahirkan, itu rawan sekali kalau misalnya salah penanganan, induknya makan anaknya. Dan yang kedua, kalau misalnya memelihara dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sama ya, ratusan ekor misalnya. Nah, untuk kasus yang pertama, untuk kasus kanibalisme ini sebenarnya bagaimana penanganannya itu tergantung menjadi apa yang menjadi sebab hamster tersebut menjadi kanibal. Jadi langkah pertamanya yang harus kita lakukan adalah mencari tahu apa saja penyebab hamster menjadi kanibal. Misalnya, yang pertama yang menyebabkan hamster memakan hamster lainnya adalah kelaparan atau kurangnya makanan. Jadi makanan tuh jangan sampai kurang ya kalau untuk hamster tuh. Berlebihan juga jangan ya, sebab nantinya bisa berjamur, mengotori tempat juga. Jadi makanannya disesuaikan, cukup. Biasanya 2 kali ya dalam ngasih makannya.
yaitu pagi hari dan sore hari. Lalu penyebab yang kedua itu yang sering terjadi itu adalah kepanasan. Jadi kalau misalnya kita aja manusia kan kalau kepanasan pengennya mengkonsumsi yang segar-segar, yang mengandung cairan. Nah, hamster kalau kepanasan itu berpotensi memakan temannya ya, karena darahnya mungkin segar, cairan darahnya itu ya yang menarik bagi hamster. Lalu yang ketiga, penyebab lainnya dari hamster yang menjadikannya kanibal adalah dehidrasi. Dehidrasi ini bisa di daerah cuaca panas, bisa juga daerah sedang, daerah dingin juga bisa. Dehidrasi itu kan kekurangan air ya. Jadi kalau misalnya biasa ngasih makannya yang padat-padat, biji-bijian dan yang lainnya yang padat-padat, tetapi tidak kandungan airnya sedikit, lalu tidak dikasih minum, nah itu berpotensi dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, kehausan, itu salah satu yang jadi incaran dari hamster sendiri itu adalah air liur hamster temannya itu. Sedangkan kalau misalnya dia memburu air liur, kan rawan ini ya, rawan kena gigit atau rawan saling gigit. Jadinya kalau misalnya ada yang terluka karena kena gigitan, keluar darah, nah itu apalagi ya, tambah memancing hamster untuk melakukan kanibalisme. Lalu kapasitas yang berikutnya, yang nomor 4, kapasitas tempat juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu penuh atau terlalu padat. Nah, ini rawan ya, rawan menimbulkan konflik. Ya seperti ini aja ya, manusia kalau misalnya di lapas, di penjara, terus misalnya harusnya kapasitasnya 2 orang diisi oleh 10 orang atau 11 orang, tentu saja rawan terjadi konflik perkelahian. Nah begitu juga hamster ya, kalau sudah terjadi perkelahian dan apalagi ada yang terluka mengeluarkan darah, itu memancing kanibalisme. Lalu yang kelima yang menyebabkan hamster rawan menjadi kanibal itu adalah menempatkan ukuran hamster yang berbeda dalam satu tempat. Misalnya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah itu berpotensi yang besar nantinya memakan yang ukurannya lebih kecil. Jadi dihindari sebisa mungkin hamsternya disimpan di tempat yang sama dengan ukuran badan yang relatif sama ya, atau usianya relatif sama. Yang keenam, dicampur dengan yang sakit atau yang terluka. Nah ini berpotensi untuk memancing hamster yang sehat untuk memakan hamster lain yang lemah, apalagi yang terluka, yang sudah berdarah ya, itu rawan. Nah itu analisa saya tentang penyebab-penyebab hamster kanibal yang di teman saya yang di itu ya, yang di perbatasan Jakarta itu. Cuacanya panas di sana. Nah lalu gimana solusinya untuk teman saya yang di daerah dekat Jakarta itu? Solusi yang saya sarankan dengan menganalisa penyebab tadi, yaitu yang pertama, yaitu kandang tidak boleh terlalu padat. Jadi kalau misalnya sekali kirim dari sini aja 300 ekor atau 400 ekor, ya di sana harus siap kandang. Kandangnya jangan kurang ya, harus agak luas dan agak banyak biar dipisah-pisah, dan itu untuk mengurangi potensi konflik, potensi perkelahian. Lalu yang kedua, dalam menempatkan hamsternya di lokasi, diusahakan ukurannya yang sama ya, yang kecil-kecil, yang agak besar, yang agak besar. Kalau jenis jelas harus dipisah ya, Syrian, winter, tergantung jenisnya dan tergantung ukurannya. Usahakan ukurannya sama. Terus kalau misalnya ada yang sakit, yaitu dipisahkan, atau yang terluka dipisahkan, jangan disatukan dengan yang sehat. Nanti bisa-bisa mengundang yang sehat untuk memakan yang sakit itu. Dan yang kelima, ini yang penting juga ya, yang paling penting,
yaitu untuk menghindari panas karena di sana daerahnya panas. Saya menyarankan untuk pakai kipas angin atau AC juga boleh. Jadi untuk mendinginkan ruangan ya, hamsternya tidak kepanasan. Lalu alasnya juga kalau daerah panas sih bagusnya itu ya, menggunakan pasir zeolit. Sebab kalau misalnya sekam atau serbuk kayu kan itu panas, hangat ya. Udah cuaca panas terus ditambah yang gitu kan tambah panas nantinya. Jadi bagusnya kalau daerah panas tuh menggunakan pasir zeolit. Cuman kelemahan pasir zeolit kan susah kalau untuk ini ya, untuk produksi ya, untuk produksi nggak cocok karena yaitu dia anak-anaknya nanti kedinginan kan, anaknya belum punya bulu. Solusinya mungkin kalau di daerah panas terus ingin ternak juga ya, beddingnya bawahnya tuh pakai pasir zeolit dan sebagian area lainnya, area kecil atau setengah-setengah atau mungkin sepertiganya menggunakan alas yang hangat ya. Jadi 2/3 misalnya pasir zeolit, sepertiganya menggunakan itu ya, serbuk kayu atau misalnya sekam. Terus itu juga kalau misalnya cuaca lagi panas, boleh juga ya disemprot-semprot aja hamsternya atau dinding-dinding hamsternya menggunakan semprotan buat mandi burung. Hamsternya juga sebenarnya boleh disemprot ya, tapi buat yang burung itu ya, jadi haluskan airnya. Kalau enggak dinding-dindingnya aja sehingga bisa minum untuk mendinginkan. Kalau saya pribadi pernah pengalaman waktu ngirim barang ke Bekasi, itu karena ngirim berangkatnya pakai motor dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah di jalan tuh kan panas sekitar jam setengah 11 atau jam 11-an. Makanya solusinya itu di tengah jalan disemprot air biar tidak kepanasan. Atau biasanya kalau misalnya dari Lembang ngirim ke Surabaya pakai kereta, itu biasanya di dalam keranjangnya tuh pakai ini ya, pakai air mineral, dibekukan dulu di freezer, lalu disimpan di dalam keranjangnya ya. Jadi nanti tuh pas yang panasnya tuh kan ada embun-embunnya tuh di luar botolnya. Nah itu bisa dijadikan diminum oleh hamster dan juga untuk mendinginkan ruangan, mendinginkan keranjang. Ya itu saja sebenarnya untuk mengatasi solusi tentang bagaimana hamster agar tidak tidak kanibal. Itu berdasarkan studi kasus yang terjadi, yang saya sarankan kepada teman yang tinggalnya di daerah panas. Beliau biasanya sekali membeli 300 atau 400 ekor untuk dijual lagi. Banyak ini, banyak makan. Saya juga